Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu kita kembali di podcast Dobrak, podcastnya rakyat. Mantap. Dan siapapun anda yang masih berstatus rakyat, ya, kami undang di podcast kami. Tentunya adalah rakyat yang masih mempunyai daya kritis, ya, dan tentunya adalah kembali lagi rakyat yang mempunyai daya kritis dan mempunyai solusi tuntas, ya, setiap masalah yang akan kami angkat. Dan pada kesempatan kali ini kita berdua insya Allah akan membicarakan yang belakangan ini sedang viral, ya. Dan di depan saya sudah ada undangan, ya, tamu undangan. Mantap. Ini kita undang, ya, seorang rakyat. Gimana bro? Beliau ini Bro Fajrin Akbar. Gimana, gede sehat? badannya? Oh. Alhamdulillah. Badannya Artis gede. TikTok ya. Luar biasa sih. Ya, subhanallah, ya. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita ingin membahas yang belakangan ini sedang viral, ditolak oleh kalangan masyarakat, ya, baik karena berkaitan dengan RKUHP, ya, yang sudah diserahkan oleh pemerintah ke DPR untuk disahkan. Nah, insya Allah selama sekitar 30 menit kita akan membahas ini dan sekaligus memakai sudut pandang Islam. Ya, pasti itu akan kita munculkan. Dan sekaligus nanti insya Allah juga akan ada analisa nakal dari Bro Fajrin, gitu. Karena ini bukan pejabat ya, ini masyarakat kelas bawah ini. Kelas bawah. Kelas cerek. Jadi jangan dianggap terlalu serius gitu. Nah, ini bro, Gimana? kalau kita mulai dari awal, ya, bagaimana KUHP. Iya. Ini sebenarnya proses awalnya bagaimana bro? Ya, KUHP. Ya. Awalnya ini ramenya isunya dobrak ini terkait ini Kang ya. Banyak penolakan terkait kalau mengkritik presiden itu bisa diciduk gitu kali ya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Makanya kita siapkan rakyat dengan podcastnya di sini. Harus bersuara dong. Harus punya suara, gitu. Kalau pandangan saya ini sebagai masyarakat menengah ke bawah mendelesep. Jadi pendapat saya ini tentang RUU-KUHP itu mungkin sejarah dari KUHP sendiri kali ya. KUHP itu mungkin awalnya itu kan dari zaman dulu gitu, jadi zaman Romawi gitu. Awal mulanya setahu saya gitu. Dulu kan pernah makan bangku sekolahan juga. Oh gitu ya. Iya, jadi habis berapa bangku dulu? Ada banyak juga. Jadi yang saya tahu dulu awal mulanya dari Romawi kan negara adidaya waktu itu, negara nomor 1 dunia, mempunyai banyak jajahan. Otomatis mereka punya hukum dong buat mengatur negara jajahannya. Romawi punya hukum. Nah, berlanjut ke zaman masa revolusi industri Prancis. Prancis itu yang memunculkan pertama kali KUHP di tahun 1810. 1810 itu posisi paling bawah sebelah atas itu. Oh, sebelah atas ya. Posisi kayak Ustaz Angga Hidayat. Oh, gitu. Jadi ntar dulu, Bro. Ini KUHP ini apa sebenarnya sih? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Atau mungkin kasih uang habis perkara gitu. Bisa juga gitu, emang intinya kayak gitu. Tapi emang intinya kitab lah, rancangan kodifikasi hukum gitu. Jadi awalnya Perancis sendiri balik lagi ya. Jadi seorang tokoh Count Napoleon itu membawa kitab itu ke negara jajahannya. Waktu itu Perancis itu menjajah negara Belanda. Oh, Belanda. Menjajah Belanda, mengatur sistem agar bagaimana kolonialisme itu terstruktur ada di Belanda. Tahun 1810. Singkat cerita Belanda merdeka. Merdeka dari Prancis. Ini yang uniknya nih Kang. Unik banget nih. Jadi Belanda merdeka, nih gue pernah kejajah pakai KUHP. Berarti kan KUHP ini kitab yang sangat berfungsi untuk menjajah secara masif gitu. Oh, dijadikan senjata ya istilahnya. Belanda udah mengetahui nih, senjatanya Prancis menjajah saya dengan hukum-hukum, dengan kekuasaan mereka. Belanda mencarilah negara-negara yang mempunyai banyak rempah. Mereka nyarilah ke wilayah Asia Tenggara, nemulah suatu negara yang konon ceritanya Belanda datang ke Indonesia. Nah begitu ya konon negara ceritanya. yang
Gemah ripah loh jinawi. Ya, subhanallah. Nanam apa istilahnya lagunya tuh, kalau nanam apa aja tumbuh lah pokoknya, Iya. intinya kayak gitu. Lempar batu, lempar tongkat. Ya intinya Belanda membawa tahun 1918 waktu itu Belanda membawa KUHP yang oleh lembaga itu VOC, Oh, VOC ke Jakarta ya. itu. Jadi kurang lebih VOC itu membuat peraturan yang bagaimana caranya hukum dagang itu memonopoli, biar pedagang-pedagang itu ngejual barang ke kita gitu kan. Oh, gitu. Jadi intinya terus atau bagaimana masyarakat hukum-hukum adatnya yang misalnya tadinya ada hukum adat negara, bukan adat negara, adat istiadat, hukum-hukum agama, mulai ketika diterapkan KUHP itu mulai terpinggirkan gitu. Otomatis VOC itu menguasai Indonesia dengan hukum-hukum yang diterapkan ke Indonesia tersebut gitu kan. Jadi ceritanya KUHP itu sebenarnya peninggalan dari Belanda. Peninggalan Belanda. Intinya seperti itu ya. Padahal orangnya kan sudah kita usir. Iya, yang heran kan masih dikatakan gitu. Ya, dikatakan dulu kan Indonesia dijajah oleh Belanda. Benar. Setelah kita merdeka, kita usir, kitabnya ketinggalan gitu ya, Bro. Iya, bisa ketinggalan. Kitabnya ketinggalan dipakai. Sekarang sudah nggak sesuai dengan zamannya sekarang, maka akhirnya itu direvisi, dirubah-rubah. Dan ngerubah-rubahnya itu yang saya rasain sebagai masyarakat gitu ya. Ngerubah-rubahnya sebenarnya buat kayak zaman dulu aja, sebenarnya untungnya buat mereka gitu kan. Sekarang ngaruhnya apa? Sekarang minyak tetap mahal. Ada bahas minyak nggak? Atau bahas cabai? Saya beli bensin sekarang masa pakai HP. Kalau HP saya lowbat, saya nggak bisa beli bensin, nggak bisa kerja. Oh iya, makanya kayak dipersulit sebenarnya. Iya, makanya sebenarnya peraturan buat mereka juga sih. Istilahnya peraturan yang memang disetting buat mereka ya, buat masyarakat kita nggak ada hubungannya gitu, nggak ada ngaruh-ngaruhnya. Makanya ya jelas-jelas saya sebagai masyarakat menolak lah kalau ada rancangan yang kayak seperti itu. Ya benar. Nah ini sebenarnya awal mulanya bagaimana RKUHP ini digagas, yang paling banyak sekali mendapatkan penolakan itu kan berkaitan dengan penghinaan kepada seorang presiden dan wakil presiden dan pemerintahan lah istilahnya gitu, aparatur hukum yang menuntut misalnya Polri, DPR gitu. Jadi kayak misalnya kita ngirim stiker, ngirim video tuh bisa tuh Kang. Oh, kena juga ya? Ciduk bisa tuh ngirim main TikTok apa segala macam. Kalau kritik bisa kena juga bisa gitu ya? Bisa juga itu, hati-hati. Makanya kalau misalnya kita bikin meme atau mengkritik kebijakan penguasa, atau misalnya bikin kata-kata yang orang itu lembaga ada tersinggung, yang senonoh gitu lah itu bisa langsung diciduk kita gitu. Nah ini bro, jadi di sini saya bacakan, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Berarti kan istilahnya ada sebuah penyerangan kepada harkat martabat presiden. Kan itu. Berarti presiden ini benar-benar dibikin terhormat sekali gitu ya. Tapi kan belakangan ini juga kayak kemarin masalah Holy Wings itu kan penghinaan kepada Nabi Muhammad itu biasa aja itu. Makanya justru yang kita heran kenapa kok sebenarnya ini kan terkesan ini pemerintah sekarang kayak represif ya. Malah saya lihat lebih dari zaman bapak saya gitu. Orde baru. Dulu kan saya bilang kalau ngomong dikit hilang kan, dikarungin. Oh iya, ente kelahiran tahun baru ya, Bro. Iya. Kalau misalnya sekarang kalau kita ngomong dikit, sosmed kita yang diblok, padahal follower udah banyak kan. Wih, sayang banget itu. Makanya kita ngomong dikit, WA kita keblok, Facebook kita keblok, kita ngomong dikit ke media, kita bisa dibully kan. Kalau misalnya kita ngomong tentang kejelekan terus dikonter balik gitu, kita yang malah dijelekin maksudnya kita malah dimunculkan seolah-olah kita sebagai tersangka, teroris lah segala macam kalau kita memunculkan kejelekan pemerintah. Dan itu sebenarnya kalau saya lihat sih ya, dari dulu itu sebenarnya model-model represif itu kalau saya lihat udah mulai dari zaman orang terdahulu lah. Contoh yang paling gampang Nabi Musa dan Firaun gitu. Oh iya. Jadi rezim represif itu kenapa sih dia represif? Karena berarti kan ada yang terancam dari diri dia. Ada yang terancam satu kekuasaan dia yang terancam oleh keinginan rakyat yang ingin menyuarakan kebenaran gitu. Contoh Nabi Musa deh. Ketika dia bergerak
ketika dia mulai menyuarakan kebenaran, Firaun tuh langsung depresif. Itu dari zaman Nabi Musa. Mulai agak kesini. Tapi ini bukan dalam rangka menggiring opini bahwa rezim hari ini tuh sama dengan Fir'aun, enggak kan bro? Enggak. Oh, enggak ya? Maksudnya Enggak. sebenarnya Takutnya ke situ masalahnya. ada istilah kan jas merah gitu. Oh gitu ya. Jangan melupakan sejarah gitu. Jadi semua tuh sebenarnya balik lagi ke sejarah. Benar. Zaman Firaun, terus balik lagi ke sekarang. Itu nggak cuma zaman Nabi, zaman filsuf itu kayak zamannya Pythagoras, Galileo, bahkan Tesla. Tesla yang jadi nama mobil. Mereka tuh pernah menemukan bahwa dulu tuh listrik itu sebenarnya bisa gratis tuh kan. Oh iya. Tapi kalau pemerintah begitu zaman rezim yang dulu tuh tahu si Tesla bisa ngasih masyarakat listrik gratis, langsung si Tesla langsung masih mau hidup apa enggak? Akhirnya kan Tesla diasingkan. Oh. Itu dari zaman yang non muslim sampai ke sekarang gitu. Jadi sebenarnya kekuasaan yang terancam itu karena mereka ada keuntungan yang bisa hilang dari masyarakat gitu. Berpikirnya kan kapitalis. Gimana cara mengeruk kekayaan sebesar-besarnya terhadap rakyat gitu. Tapi ketika ada orang bersuara, otomatis harus dimusnahkan gitu kan. Oh. Jadi udah kayak gitu sih. Ya sebenarnya ini kan berawal dari kalau dilihat karena ketidakpecusan seorang pemimpin, mungkin kan begitu Jelas. ya. Ya, Jadi jelas. dia bekerja nggak pecus, istilahnya kan begitu. Dikritisi oleh rakyatnya. Rakyat masyarakat iya. Nah ini supaya kan saya terlihat bagus maka harus kan tidak ada yang mengkritik sama sekali. Iya. Intinya kan seperti Senjatanya itu. kan balik ke awal kan. Dia punya hukum. Harus Dari awal. berarti ada sebuah istilah kan gitu kan, buruk muka cermin dibelah. Iya. Kan itu loh. Benar. Nah itu yang terjadi hari ini kan seperti Iya, itu benar. ya. Nah itu kalau berkaitan dengan awal mulanya mungkin seperti itu. Iya, awal-awalnya gitu. Karena belakangan ini kan aturan demi aturan semakin dibikin ya kan. Aturan yang nggak jelas menurut saya sih ya. Nggak jelas Iya, ya. nggak jelas. Iya. Untungnya buat saya apa? Beli Buat pertalit pakai Pertamina. Iya. Nah, ya kan? iya. Beli minyak goreng pakai Peduli Lindungi. Iya, tapi kalau orang nggak punya apa terus dia kan? makan goreng gimana kan? Terus milih presiden katanya pakai kardus digembok nih gitu katanya. Iya. Tapi tadi istri saya baru nge-share tuh kocak juga. Gimana? Peraturan yang balik lagi ke RUU KUHP, jika suami terbukti memperkosa istri bisa dipenjara. Gimana ceritanya? Nah itu makanya kan undang-undang yang mikir, jadi kalau kita ibaratnya yang aneh-aneh itu dikeluarin. Namanya pernikahan kan sudah sah. Iya, tapi itu Kok ada. ada perkosaan? Silahkan dicek tadi, mungkin Kidemit baca ada kopiannya 200 halaman, silahkan Terlalu baca. pusing bro, saya Ya, mikirnya tapi itu ada, bro. ada, beneran ada. Nah, ya kan. Nah, Suami- kembali lagi, ya kan ini kan suatu yang menimbulkan polemik. Polemik. Sebenarnya. Nah, kalau menurut ente bro, ya sebenarnya ada nggak sih kitab yang lengkap melebihi dari KUHP tersebut sebenarnya kan? Yang mengatur untuk hukum-hukum gitu kan? Ya untuk manusia Untuk lah. manusia. Nah, kan itu loh. Kalau dulu pernah ngaji sih ya. Jadi emang sebenarnya manusia itu dari dulu udah pernah punya kitab juga ya sih yang sempurna yang mengatur. Kalau kata Pak Ustadz sih dalam ayat Al-Baqarah zalikal kitabul la raiba fihi. Ayat yang kedua berarti ya. Ya. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Gitu. Satu-satunya kitab atau ayat yang berani menyombongkan diri. Ini nggak ada yang salah. Kalau buku-buku yang lain kalau ada salah tolong direvisi kan gitu kan. Disclaimer gitu. Iya. Ini satu-satunya kitab Ustadz yang saya lihat yang berani memproklamirkan bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ternyata kitab itu dekat dengan kita. Subhanallah. Ada di buffet kita mungkin Ada ya bro ya. kita udah agak bertumbuh dikit lah. Iya, ada di rak-rak buku kita mungkin Iya. aja gitu ya. Dan itu sudah pernah terlaksana 1400 tahun yang lalu. Subhanallah. Kitab itu dipakai dan berjaya gitu. Yang anehnya sekarang kok malah kitab-kitab yang gak jelas gini yang malah muncul. Iya. Bisa. Jadi agak aneh saya juga gitu. Ada kitab yang sempurna tapi malah pakai yang acak-adut gitu. Bukannya acak-adut, Iya. ya kan? Nah, itu kan tadi sebenarnya kan ada kitab yang ketinggalan. Iya, kitab ketinggalan tapi masih dipakai. Ini juga bingung. Tapi ada Giliran nggak sesuai dengan sekarang, Iya. dirubah. Iya. Mas sekarang ada kitab yang bagus, Iya. malah dibilang jelek. Tapi kan masalahnya gini bro, ya namanya legislator, DPR itu kerjaannya kan bikin undang-undang bro. Iya. Terus kalau dia nggak bikin undang-undang, terus kerjanya ngapain Ya bro? justru itu biar ada kesibukan. Makanya kan bikin undang-undang memperkosa istri lah. Oh, Bikin gitu ya. termasuk katanya
hukum ilmu hitam tuh sekarang udah bisa dipidana tuh dukun-dukun tuh. Oh, udah ada ya? Iya. Ilmu hitam bisa dipidana. Pokoknya pasalnya sebenarnya kocak-kocak sih kalau misalnya dibaca gitu. Oh, berarti itu pasal-pasal sebenarnya kalau dibacakan, diajakkan mikir, itu justru banyak janggalnya gitu apa Ini gimana? banyak janggal dan nggak mengefek ke kita juga Oh, gitu. Tapi gitu. benar tadi kata Kidemit tadi, biar dia ada Gimana, kerjaannya. Kalau kayak orang kan kalau kita kerja gitu kan, biar kelihatan sibuk gimana Orang dia sih? digaji gede Ya, loh biar ibaratnya. kelihatan sibuk, ngapain kek gua bisa harus kelihatan kerja. Nah, kalau dia bikin kan seolah-olah dia mikir tuh. Oh, gitu. Padahal hasil Seolah-olah mikir tuduhan yang padahal Ya. ya jutunya baca sendiri kan pasal-pasalnya sendiri. Gitu. Dan balik lagi kan tadi terkait kitab yang sempurna ini. Jadi dari dulu itu udah pernah terlaksana kan ya. Dan udah pernah dicontohkan gitu. Jadi tentang misalnya contoh lah, dulu sekarang kan represif, penguasa tidak boleh dikritik. Zaman dulu itu saat Islam berjaya, kekuasaan Islam berjaya itu ada contoh yang menurut saya luar biasa banget gitu. Iya, iya. Ketika suatu khalifah Umar bin Khattab, orang yang begitu tegas, Iya. begitu fakih, begitu sampai setan aja tuh takut tuh Ki. Setan sama Umar aja takut. Is, tunggang langgang gitu Tunggang ya. langgang. Tapi kalau kita kan malah kita yang takut sama setan kan Iya, ibaratnya. iya. Ini Umar ketika dia sedang berpidato waktu itu ada pada hadis Tirmizi itu menceritakan riwayat bahwa Umar berceramah tentang bahwa dia melarang untuk para laki-laki itu memberi mahar melewati batas dari Rasulullah. Misalnya Rasulullah dulu pernah ngasih 1 unta. Umar itu jadi kita nggak boleh ngasih 2 unta karena Rasulullah itu udah ngasih contoh gitu. Jadi Umar berpendapat tidak boleh melebihi mahar dari Rasulullah. Umar turun dari mimbar pada saat itu. Umar turun dari mimbar langsung ada wanita yang mengangkat tangan. Wahai Umar, Mengkritisi Mengkritisi. kebijakannya gitu ya. engkau lebih taat kepada kitabullah atau apa? Kata Umar. Ya, jelas saya taat kepada kitabullah. Wanita itu langsung berfirman waktu itu kalau nggak salah Quran An-Nisa ayat 20 yang intinya kurang lebih bahwa laki-laki itu ayatnya laki-laki melebihkan mahar-mahar wanitanya. Kurang lebih jadi ayat itu menjelaskan bahwa sebenarnya larangan itu tidak mutlak karena di Al-Quran itu sendiri tidak membatasi bahwa laki-laki harus memberi mahar berapapun selama tidak memberi mudarat kepada laki-laki tersebut. Iya. Langsung dia terang-terangan kan mengkritik Umar dan syahdunya itu masya Allahnya Umar menjawab apa? Ya wanita ini benar. Dan Umar aku salah. Iya, wanita ini benar berdalil dengan Al-Quran dan aku salah. Umar langsung naik mimbar lagi, turun mimbar, langsung naik mimbar lagi mengakui kesalahannya kan. Pulang luar biasa ya gimana? Itu pemimpin yang dilahirkan di Islam itu seperti itu ya. Dan dia nggak merasa terlecehkan yang menegur dia wanita, tapi dia berdalil benar. Si Umar tidak merasa, malah dia terima kasih. Bagaimana dengan sekarang? Orang yang udah jelas-jelas memimpin salah, kita menyuarakan Tapi kan pemimpin yang hari ini itu dulu para pengikutnya kan menggambarkan bahwa pemimpin yang hari ini itu seperti Umar bin Khattab kan begitu dulu kan ya kan. Belangkonnya apa ini? Udengnya ya, udeng-udengnya doang. Tapi kan jauh banget kan. Kita posting misalnya apalah tentang kayak misalnya dulu ganti presiden malah dibilang katanya kaos mau ganti presiden. Itu baru dirazia. Baru seperti itu aja contohnya. Bener. Belum yang lain gitu. Ya, kita fokus kembali lagi ke KUHP ini ya, Bro, ya. Nah, kalau kita lihat inilah produk kan yang dilahirkan oleh akal manusia. Iya, benar. Sudah pasti berpotensi perselisihan, ada sisi kekurangannya sudah pasti banyak. Ya karena serba terbatas sudah pasti kan gitu. Padahal kita umat Islam itu mempunyai kitab yang sempurna. Tadi kan dikatakan ya, zalikal kitabul la raiba fi, enggak ada keraguan sedikit pun dan itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kan sebenarnya kan sudah selesai kalau mau kita selesaikan. Kalau mau kan itu. Nah, berkaitan dengan RKUHP ini, menurut analisa ente bro, menurut analisa nakal ente, ini sebenarnya ya kan tujuannya siapa sebenarnya yang akan disasar oleh undang-undang ini bro? Berkaitan dengan penghinaan presiden loh ya. Itu tujuannya sih buat orang-orang yang kayak masyarakat yang terkenal dengan kritis, aktivis Islam yang sebenarnya aktivis Islam itu kan nggak selalu ada di masjid gitu kan. Kayak di trotoar ada, di warung-warung kopi ada, berbicara tentang politik. Ya kayak saya inilah, kayak ente sama-sama pedagang pinggir jalan gitu.
orang-orang yang kritis menyuarakan kebenaran, kelompok-kelompok yang menyuarakan Kitabullah dan Sunnah. Jelas-jelas mereka menyasar kelompok-kelompok, ya bisa dibilang Islamofobia lah kan. Iya, iya, iya. Gampangnya kayak gitu, menyasar gitu. Nah itu kalau analisanya seperti itu, intinya ini adalah untuk memberhangus ya kan orang-orang yang kritik terhadap pemerintah kan begitu. Berarti otomatis ini ada upaya dari pemerintahan untuk memenjarakan rakyatnya. Betul. Seperti itu kan. Betul. Ya? Nah, Dengan mudahnya. lantas solusi apa? Nah ini berbicara kita ya sebagai rakyat biasa kan. Solusi. Terus rakyat dengan kondisi seperti ini apa yang harus dilakukan? Apakah cukup terima begitu saja, legowo, ataukah membuat sebuah perlawanan dalam konteks tadi ya, tentu dalam koridor yang benar, dengan level-level kemampuan dia sendiri ya, gitu. bukan mengangkat senjata, bukan loh ya. Nah, kita juga pernah gitu. lagi mengangkat senjata buat beli minyak aja susah. Iya. Beli senjata. Jadi kalau menurut saya itu kan balik lagi ke solusi, ini agak berat juga sih. Tapi kan analis liar aja lah sebagai masyarakat awam gitu. Analisa nakal lah. Analisa nakal. Jadi solusinya tadi balik lagi. Tadi kan Ki Demit bilang pernah itu terjadi dari pikiran akal manusia. Walaupun sebenarnya yang nyusun itu kan kayak profesor, doktor. Yang nyusun KUHP itu kan ahli-ahli hukum di bidangnya. Udah profesor, doktor segala macam, gelar tuh sampai panjang tuh, sampai dingin tuh. Bikin itu diserahkan kepada DPR yang orang pintar juga. Harusnya kan ketemunya solusi dong. Tapi ternyata kekacauan terjadi. Sedangkan kita punya kitab yang sempurna tadi gitu dan pernah dipraktekkan gitu. Jadi dulu itu sebenarnya untuk solusi Islam sendiri pernah ada solusi seperti ini kan. Ketika Islam berjaya oleh pemerintah Islam itu sendiri, ada lembaga yang mengatur khusus buat mengkritisi walaupun dengan hukum Islam itu sendiri. Jadi tetap ada yang memantau. Jadi itu lembaga Majelis Umat. Majelis wilayah itu yang ada di wilayah, nanti ada perwakilan di majelis umatnya. Majelis Umat itu gitu sendiri. ya. Jadi waktu ketika Rasulullah memimpin negara Madinah itu, majelis umatnya bisa dibilang Abu Bakar, Umar, Ali, dan intelnya itu Huzaifah bin Yaman. Jadi Rasulullah sendiri itu nggak pernah lepas dari saran dan rembukan sahabat-sahabatnya gitu. Justru malah pemerintahan Islam itu malah menerima kritik, malah menerima saran dari masyarakat, berbeda dengan rezim seperti ini yang sangat-sangat kalau kita malah memberangus kan, memberangus seperti ini gitu kan. Untuk solusi saya sebagai pemuda sendiri, menurut saya kita tuh harus bergerak tapi tidak dengan kekerasan ya. Mencari ilmu gitu lah. Intinya mencari ilmu itu kan tadi kita kerja, kita berdagang, tapi jangan lupa satu, tetap harus cari ilmu, yang ngaji gitu lah. Kita ngaji jadi kan sekarang saya bisa ngomong gini, dengar kata ustadz kan, kata ustadz berarti saya kan ngaji. Walaupun dengan sedikit saya bisa nyampain juga, bukan dari saya sendiri, karena dari ustadz dari Al-Qur'an. Belajar, dapat, amalkan, sampaikan. Gitu ya. Ngaji, kita udah tersadarkan gitu. Kita udah paham, oh ternyata nih ada solusi Islam, bahwa pemerintah nggak selamanya benar. Karena ada dalil atiullah, atiur Rasul, wa ulil amri. Kenapa nggak atiullah, wa atiur Rasul, wa atiur ulil amri? Ya itu kenapa nggak begitu? Karena yang terakhir pemerintah itu masih bisa salah. Kita harus kembaliin ke Quran sama Sunnah. Berarti ulil amri itu pun yang harus mengikuti Kanjeng Nabi. Islam gitu. Kalau tidak ya kita lihat dulu kan, gitu nggak kan. bisa langsung ini kan. Makanya tadi kan kita udah tersadarkan oleh ngaji itu. Benar. Kita udah tersadar. Yang kedua ya kita ngajak ngaji. Kita udah ngaji, udah tahu. Simpel aja, kita udah tahu ngajak ngaji. Yang kedua, kita ngajak orang buat tersadarkan juga gitu. Jadi saya ngaji jadi sadar, ngajak orang biar sadar lagi. Kan makin banyak orang sadar kan? Iya, makin banyak orang sadar. Terbentuklah suatu kelompok yang sadar bahwa ini tuh sebenarnya nggak bener loh. Dan kita juga bukan mau makar kok. Kita kan nunjukinnya ya udah ini bener. Berarti RKUHP ini sebenarnya bukan solusi ya. Solusinya kalau misalnya mukanya buruk, berarti mukanya itu yang harus dipoles, bukan cerminnya yang harus dihancurkan. Nah itu kan. Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin inilah sekedar obrolan rakyat ya. Jadi kita datang ke sini, kita ngobrol. Tentu kalau berbicara solusi, kita sebagai umat Islam
mempunyai solusi yang tuntas, yaitu bagaimana penerapan syariat Islam secara kafah. Dan tentu ketika ini masih hari ini belum bisa dijalankan, mau tidak mau kita harus berusaha terus mendakwahkannya, supaya apa? Umat segera sadar, bahkan pemimpinnya pun kalau bisa sampai dia sadar dan mau mengambil Islam sebagai solusi. Insya Allah semuanya negara ini bisa sampai kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah, ya kan? Jadi tidak perlu memakai KUHP ya yang bikinan manusia. Tapi ntar juga mereka sadar sendiri sih kan, sadar sendiri mereka. Tapi sebenarnya mereka tuh udah sadar udah salah. Cuman mereka ya emang orangnya susah aja dibilangin. Oke, mungkin ini berkaitan dengan KUHP ini, closing statement ya dari Bro Fajrin sebagai tamu pada kesempatan malam hari ini. Silakan. Saya sebagai masyarakat bawah dan menyarankan kepada teman-teman pemuda atau ntar yang mau pedagang nasi goreng yang lagi susah sekarang minyak gorengnya, kepada pelajar, mahasiswa, atau kepada guru, kepada orang-orang yang merasa terzolimi, ya kita harus bersuara, nggak bisa diem gitu. Jadi orang Islam tuh nggak bisa diem gitu, karena kayak ada Islam pikir ngapain sih ngomong-ngomong begini, nggak bakal didengerin sama rakyat. Saya teringat kata saudara saya, abang saya pejuang Ahmad Hozinuddin, bahwa orang Islam itu nggak pernah ada ruginya, nggak pernah ada yang sia-sia gitu. Walaupun kita sekarang gini, kita ngomong begini emang didengerin sama orang-orang dari sana, enggak kan? Tapi Allah itu menilai niat kita, niat kita, kebaikan kita apa untuk merubah hal yang lebih baik. Dan itu yang diganjar pahala. Jadi tujuan kita bukan merubah pemerintah itu sendiri, itu proses itu ya kita berusaha, bertawakal, kita serahkan kepada Allah. Kita berdakwah, mengajak orang untuk sadar, kan gitu ya intinya ya. Walaupun hasilnya berhasil atau tidak, urusannya Allah dan kita tetap dapat pahala. Karena niat tulus kita semata-mata untuk kebaikan umat dan masyarakat gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi benar-benar kondisinya ya hari ini sebenarnya kita berada pada posisi di mana pemerintahan ini sudah tidak lagi menganggap kritikan rakyat, ya istilahnya saran-saran rakyat itu justru dibilang itu semuanya adalah bentuk penghinaan seperti itu ya. Gampangnya seperti itu mereka pasal itu. Ya mungkin inilah yang harus perlu kita sadari, bahwa kita ini adalah umat yang sudah Allah berikan kemuliaan dengan Islam. Masya Allah. Kan itu loh. Benar. Lantas kita mau nyari apa lagi di luar dari Islam? Kan itu. Udah ada depan mata. Depan mata kita sudah ada Islam dan itu adalah solusi tuntas. Ya subhanallah. Itulah ya penutup kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita sama-sama tutup dengan hamdalah dan salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.